Ketua LMP angkat bicara terkait kejahatan anggaran dan markup proyek di Dinas PUPR Lampung Timur. Ini memang kami menilai kinerja Kepala Dinas PUPR ini melampaui batas. Kenapa saya bilang melampaui batas? Karena dia mengalihkan anggaran untuk pembangunan proyek yang ada di Ikon Lampung Timur, yang ada di Babatan Lampu Merah. Amir Faisal SH, selaku Ketua Laskar Merah Putih Macap Lampung Timur di lokasi ikon patung gajah di Jalan Lintas Pantai Timur pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, angkat bicara terkait viralnya berita beberapa waktu lalu, terkait pemberitaan pengalihan anggaran. Anggaran yang dimaksud adalah anggaran proyek pembangunan ruang terbuka publik, ikon kota Sukadana Ibu Kota Lampung Timur dengan nomor kontrak 170, CPUPR, /PPK, /SP, /2022 tanggal 30 September tahun 2022 yang sampai saat ini proyek pekerjaannya belum dilaksanakan oleh perusahaan pemenang lelang, CV Pendawa, dengan harga kontrak yang tertuang di SPSE paket tersebut adalah Rp4.911.000.000. Karena anggaran dialihkan untuk membayar hutang oleh Dinas PUPR Lampung Timur, maka proyek pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Menurut Amir, hal ini ada indikasi kejahatan anggaran APBD. Dalam hal beberapa proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lamtim yang diberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi yang belum menyelesaikan proyek pekerjaan di akhir tahun 2022, berikut penjelasannya. Ini memang kami menilai kinerja Kepala Dinas PUPR ini melampaui batas. Kenapa saya bilang melampaui batas? Karena dia mengalihkan anggaran untuk pembangunan proyek yang ada di Ikon Lampung Timur, yang ada di Babatan Lampu Merah, senilai 400,9 sekian. Itu dialihkan dia untuk bayar hutang. Nah, ini pun dia mengambil langkah ini tanpa melalui badan anggaran yang ada di DPRD ataupun oleh kepala daerah. PUPR Kabupaten Lampung Timur juga sama dengan yang diberitakan oleh kawan-kawan media, memang diperbolehkan kalau dia pekerjaan tidak selesai tahun 2022 dilanjutkan 2023 dengan dia bukan perpanjangan kontrak namanya. Jadi namanya pemberian kesempatan terhadap rekanan. Dinas itu ketika mengambil langkah itu dia harus juga memastikan anggaran itu ada. Nah, terus kenapa saya bilang ini kejanggalan? Karena anggaran ini kan untuk membayar tahun anggaran 2022 aja belum terselesaikan di proyek itu. Terus kenapa dia memberikan kesempatan untuk rekanan untuk melanjutkan pekerjaan ini di tahun 2023. Mekanismenya pemberian kesempatan itu terhadap penyedia itu boleh, akan tetapi itu apabila anggaran ini tersedia, dipastikan tersedia untuk membayarnya. Yang kita aneh terhadap PUPR Kabupaten Lampung Timur ini, anggaran untuk membayar proyek tahun 2022 aja yang sudah terselesaikan ini tidak terbayarkan. Kenapa memberikan kesempatan terhadap rekanan yang kerjaannya tidak terselesaikan dan akan menjamin bahwa anggaran itu tersedia? Artinya juga mengenai situ, Kepala Dinas PUPR kita sudah melampaui lagi kewenangannya. Karena kenapa saya bilang melampaui? Harusnya melalui badan anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Timur. Selain itu yang menjadi pertanyaan kami adalah, seberani itukah PA dan PPK bisa menjamin ketersediaan anggaran proyek di tahun anggaran 2023 untuk pembayaran proyek tersebut? Karena sepaham kami hasil perhitungan proyek itu di akhir tahun 2022 saja belum terbayarkan karena anggarannya tidak ada. Terkait proyek pekerjaan trotoar di tepi Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya di depan rumah dinas Bupati, yang telah banyak menyebabkan kendaraan amblas dan kemudian menyebabkan laka lantas. Menurut Amir, ini adalah proyek pekerjaan yang diciptakan oleh Dinas PUPR Lampung Timur dan rekanan dengan kesengajaan membuat jebakan. Karena pada tanggal 21 Desember tahun 2022 saat mobil Fuso amblas, telah terjadi adanya pemerasan oleh oknum pengawas proyek itu sebesar Rp5 juta. Kemudian kemarin, pada tanggal 4 Januari kembali mobil Fuso amblas di lokasi yang sama, dan telah ditindak oleh oknum berpakaian ASN dengan mengambil surat jalan dan KTP si sopir Fuso.
Karena dia yakin pihak perencanaan paham bahwa trotoar itu ada di tepi jalan lintas Pantai Timur, yang kelas jalannya adalah jalan negara. Akan tetapi kenapa dibuat konstruksi seperti ini? Dan tenaga ahli pelaksana proyek pekerjaan itu pun yang bernama Nanang mengatakan pelaksanaan pengecoran trotoar itu dikerjakan dengan biaya 12 juta untuk 12 meternya. Setelah diukur total panjang trotoar itu adalah 139,7 meter, artinya total biaya pekerjaan itu adalah Rp138.700.000. Dari semua kegagalan dan dampak dari proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Timur, maka pihaknya selaku salah satu ormas di Lampung Timur, meminta kepada Kepala Dinas PUPR Lampung Timur untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Dinas di PUPR Lampung Timur. Oleh karenanya semua paham bahwa Kepala Dinas PUPR Lampung Timur sudah lama tidak pernah ngantor dan beberapa kali dipanggil oleh legislatif pun tidak pernah mau datang. Berikut penjelasannya. Amir Faisal. Sebagai apa kita di sini? Saya masyarakat Lampung Timur yang di sini adalah selaku Ketua Laskar Lampung Timur, Cabang Kabupaten Lampung Timur. Jadi setelah kami ngecek ke lokasi bahwa pekerjaan ini memang konstruksinya yang tidak layak. Kenapa yang saya bilang tidak layak? Karena ini adalah jalan lintas Pantai Timur, adalah jalan negara. Jadi bukan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten. Artinya kalau kita bicara kualitas, trotoar ini pun harus bagus. Tapi kenapa Dinas PUPR membangunnya seperti ini? Ini ditemukan indikasi memang sengaja dibuat jebakan-jebakan oleh Kepala Dinas PUPR bersama dengan kontraktor. Kenapa saya bilang ada jebakan-jebakan? Karena beberapa kali kendaraan di sini ambles di trotoar ini dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang ada di depan rumah dinas ini. Nah, terus juga kecelakaan lalu lintas itu ada kami temukan indikasi-indikasi pemerasan. Yang pertama pada tanggal 21 Desember kami temukan indikasi pemerasan oleh oknum pengawas pekerjaan proyek yang ada di sini. Terus juga kemarin juga kami mendapatkan informasi ada mobil di sini amblas, juga ada penyitaan oleh oknum ASN yang mengambil surat jalan sama KTP pengemudi. Di sini sudah berapa kali Pak kejadian kecelakaannya? Sudah sering. Sudah sering. Jadi semuanya diperlakukan seperti itu semua. Ya. Jadi mereka peras. Modusnya seperti apa itu Pak? Mereka peras dengan alibi pembuatan ini. Nah, terus di sini juga kami menemukan indikasinya. Kenapa saya bilang menemukan indikasi? Kemarin kami sudah ketemu sama Pak Nanang yang mengaku sebagai tenaga ahli pekerjaan proyek ini. Nah, terus Pak Nanang itu mengklaim bahwa dia tenaga ahli. Terus beliau menyatakan pembangunan trotoar ini memerlukan biaya per meternya 1 juta. Dalam per meter. Ini panjangnya berapa Pak? Nah, setelah kita ukur tadi itu jumlahnya 139,7 meter. Jadi nilai pajak ini? Artinya trotoar ini dibangun dengan anggaran 139,7 juta. Nah, makanya sering ambles ini menurut Bapak itu kualitasnya seperti apa Pak? Kualitas pembangunannya yang tidak baik. Kualitas pembangunannya sudah kita pastikan kualitas pembangunannya. Hingga berita ini ditayangkan dari pihak Dinas PUPR Lampung Timur masih tidak bisa dikonfirmasi karena tidak ngantor. Via telepon tidak bisa dihubungi. Dari Lampung Timur Rizwan melaporkan.